Merasa dirugikan dengan tindakan serta review produk skincare yang dilakukan adik Vanessa Angel Mayang beberapa waktu lalu, pihak skincare akhirnya resmi melaporkan Mayang ke Polda Metro Jaya kemarin. Anak dari Dodi Sudrajat ini terancam pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE dan pasal informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Lalu bagaimana Mayang menanggapi kasus hukum yang kini membelitnya tersebut? Meninggalkan kasus hukum yang menimpa Mayang, adik Vanessa Angel, supir dalam kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi Tubagus Jodi, akhirnya resmi divonis dengan hukuman 5 tahun penjara pada 11 April kemarin. Lantas, bagaimana ayah Jodi menilai putusan yang dijatuhkan kepada anaknya? Dan bagaimana pula reaksi Dodi Sudrajat dan Haji Faisal selaku orang tua Vanessa dan Bibi menanggapi putusan tersebut? Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh Haji Faisal dan juga Dodi Sudrajat. Pasalnya, hari ini putusan sidang hak perwalian untuk cucu mereka Galaskai akan segera diumumkan. Lantas bagaimana persiapan dua kakek ini dalam menyambut sidang putusan tersebut? Dan bagaimana pula Haji Faisal mengungkapkan rencana pindah ke rumah hasil donasi untuk Gala? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus yang membelit nama Mayang Luciana Fitri atau kerap disapa Mayang, adik kandung Vanessa Angel melawan pihak skincare, kini mulai memasuki babak baru. Pihak skincare secara resmi membawa permasalahan ini ke jalur hukum dengan melaporkan Mayang ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2022 kemarin. Mayang memang pernah mengeluhkan wajah yang breakout atau iritasi dan berjerawat setelah memakai sebuah produk skincare dan mengunggah kekecewaannya di media sosial. Tak terima dengan tindakan tersebut, pihak skincare pun kini resmi membawa permasalahan ini ke jalur hukum atau secara resmi melaporkan Mayang dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE dan pasal informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Ini aku beneran beli di Shopee nih, bukti pembeliannya. Udah mahal, nggak kepake. Yang ada muka gue tambah breakout. Miskin gue gara-gara gini. Endorse-nya sih sama brand ambasador terkenal se-Indonesia Raya ya guys ya. Sampai kami. Mending lu aja deh Ma yang jadi BA-nya. Intinya, it is not work for me. Jadi buat kalian yang kalau ngeliat skincare yang warnanya merah, inisialnya T, please di skip aja. Jangan sampai kayak kuasa hukum dari PT Tan Kosmetika Dunia, di mana tadi kami telah melakukan laporan kepolisian, diwakilkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Jill Gladys, tadi telah membuat laporan kepolisian sekitar jam 1 ya. Jam 1 di Polda Metro Jaya. Kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF ya, di mana kami duga dia memposting suatu tindak pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008,
dan juga pasal 310, 311 KUHP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dia beli satu paket, ada 4 jenis. Dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dia beli sekitar 230 ribuan. Kita cek saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret. Sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja, memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Itu selang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam. Gitu. Dan dia bikin video 2 hari kemudian, dia bilang dia mau spill, itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout, itu sudah kita jelaskan juga di sosmed, kita share. Kalau purging itu berarti kulit lagi adaptasi sama skincare baru. Atau misalnya dia pakai skincare yang lama terlalu keras. Jadi, tapi kalau purging pun nggak mungkin dalam waktu 6 jam, kecuali alergi makanan. Iya, itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi, keterangannya saudari MLF sih menurut saya sangat tidak masuk akal. Sangat terlalu cepat. Kerugian material ada, penjualan turun. Terus ada imaterialnya juga, banyak pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya gak, atau memang belum BPOM atau untuk sudah sertifikat halal seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. 50% ada. Di tengah permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, Mayang rupanya sedang disibukkan dengan kegiatan barunya, yakni berakting dalam sebuah video klip. Ya, mengajak serta sosok pria yang pernah diisukan memiliki kedekatan khusus dengannya, Rivaldi, Mayang mengaku tidak tahu menahu perihal pelaporan yang dilakukan pihak skincare tersebut. Apalagi, Mayang kini mengaku sedang sibuk-sibuknya sehingga tidak memiliki waktu dan menyerahkan semua kasus hukum kepada kuasa hukumnya. Lantas, benarkah akan ada upaya damai yang akan dilakukan dari pihak Mayang atas kasus ini? Coba lu terima ya. Iya, sebenarnya Pak. Interaksi lihat-lihatan. Ya, Hari ini ada kegiatan video klip buat lagu cover aku yang terbaru. Temanya kayak anak SMA gitu, kayak Dilan Milea. Enggak sih. Ya pokoknya ceritanya kayak aku sama Rivaldi tuh ketemunya di sekolah. Aku di sini meneruskan karyanya Kak Echa aja. Ya aku di sini di entertain menampilkan yang terbaik, menunjukkan bakat aku. Terus ya semoga aku kedepannya bisa lebih baik lagi. Pokoknya yang terbaik lah buat aku untuk kedepannya. yang jelek dikurangi. Gimana tuh? Benar tuh, yang bagus diikutin, yang jelas Penjelasan dari Dedi sendiri katanya. Ya yang bagus diikutin, yang nggak bagus diikutin. Ya aku ambil positifnya aja. Kalau itu nanti paling aku obrolin lagi sama kuasa hukum. Terus ya nanti diobrolin lagi sama kuasa hukum. Terus habis itu ya apa ya? Ya udah. siap menghadapi. Siap menghadapinya aja. Paling nanti ada mediasi ya. Nanti kok ada namanya ada mediasi, terus ada permintaan maaf juga dari aku pribadi. Pasti nanti ada. Perdamaian. Sebenarnya ya itu ngaruh ke karir juga, cuman ya harus diselesaikan juga secepatnya sih. Berarti yang dibuat pelajaran aja ya. Iya.
Kalau kemarin memang sudah dilapor, ya udah nggak apa-apa dilaporkan sama skincare. Tapi kan Dedi kan juga kan punya kuasa hukum, ya kan nanti Bang Farad lah yang mengurus itu. Kalau Dedi kan orangnya tahu sendiri lah, Dedi orangnya pengennya damai lah, nggak pengen panjang lah seperti itu. Di sisi lain, Tubagus Jody, supir maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi akhirnya divonis 5 tahun penjara. Lantas seperti apa ayah Jody, Haji Faisal dan Dodi Sudrajat menanggapi vonis tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah permasalahan hukum yang menimpa buah hati Dodi Sudrajat Mayang, putusan sidang untuk kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah telah berlangsung pada Senin 11 April 2022. Dalam persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Majelis Hakim memvonis Jody dengan pidana kurungan selama 5 tahun penjara dan pencabutan lisensi mengemudi alias SIM selama 2 tahun. Dalam persidangan yang digelar secara daring tersebut, terlihat pula Tubagus Jody yang memperlihatkan ekspresi tenang dan tanpa ekspresi saat putusan dibacakan. Lantas bagaimana Endang Lesmana ayah Jody menanggapi vonis yang dijatuhkan untuk anaknya? Menyatakan terdakwa Tubagus Muhammad Jody Pramestia bin Tubagus Endang Lesmana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tubagus Muhammad Jody Pramestia bin Tubagus Endang Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Tubagus Jody dijatuhi hukuman dengan penjara 5 tahun, lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu 7 tahun, di mana majelis mempertimbangkan dalam hal tersebut, hal-hal yang meringankan hal tersebut itu adalah 1. Terdakwa mengakui perbuatannya atas kelalaian mengendara. Yang kedua, menyesal dan tidak akan mengulangi tersebut. Yang ketiga, keluarga korban telah memaafkan. Itu yang menjadi pertimbangan majelis dalam memperingan hukuman terdakwa Tubagus Jody. Yang kedua yaitu tentang subsidiar dengan denda 10 juta apabila tidak bisa membayar diganti dengan penjara 2 bulan. Yang ketiga mencabut surat izin mengemudi selama 2 tahun. Jujur dari hati yang paling dalam sebagai orang tua ya, kaget karena tidak sesuai dengan harapan kami gitu kan, tapi ya apa boleh buat, keputusan sudah diketok ya, artinya Pak Hakim mungkin udah dengan seadil-adilnya menilai Jody seperti apa gitu kan, makanya hasil 5 tahun itu hasil dari dari hasil diskusi Pak Hakim. Makanya Pak Hakim mungkin seperti itu. Artinya kalau keluarga kalau memang itu pantas untuk Jody, artinya kami siap terima.
Putusan 5 tahun yang diberikan majelis hakim tentulah mengejutkan. Pasalnya, akibat kelalaian yang dilakukan Jody, Vanessa Angel bersama sang suami Bibi Andriansyah menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Lantas bagaimana reaksi Haji Faisal dan Dodi Sudrajat selaku kedua orang tua dari korban kecelakaan maut tersebut? Benarkah keduanya telah memberikan maaf kepada Jody lantaran menganggap kejadian yang menimpa anak mereka sebagai sebuah kecelakaan? Menyerahkan kepada pihak hukum lah, kepada pihak pengadilan. Artinya apa keputusan pengadilan itu, ya itulah hukum itu aja. Saya nggak mengintervensi nggak. Artinya saya merasa nggak puas, saya puas. Saya cukup. Artinya, kalau memang itu ya sudah. Itu kan hukum. Saya berharap dia akan menjadi alim. Kenapa? Karena saya tidak mengintervensi dan saya tidak menuntut apa-apa. Yang paling penting bagi saya dia menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kelalaiannya. Itu yang saya tuntut. Kemudian doakan anak saya. Itu aja saya bisa. Doakan menantu saya. Udah nggak usah dibahas gitu. Saya nggak kuat, saya lepas. Nggak kuat saya. Ya, mending kita yang lain. Dedi dan keluarga besar terima dengan ikhlas apapun keputusan yang diberikan oleh Jody, ya 5 tahun penjara dan denda 10 juta, ya sudahlah, itu memang sudah harus dijalankan oleh Jody dan Dedi sebagai orang tua dari Vanessa yang merasa kehilangan juga atas perilaku Jody pada saat di jalan tol, menerima dengan ikhlas. Semoga Jody juga bisa menjalani proses hukuman selama 5 tahun itu di penjara dengan ikhlas juga. Semoga dia menjadi orang yang lebih baik lagi nanti setelah keluar. Enggak. Iya, enggak ada sih Dedi sih, ya tidak ada satu orang pun yang ingin mendapatkan musibah ya. Mungkin Jody juga nggak ingin seperti itu gitu. Jadi Dedi tidak mau menjudge atau tidak mau menghakimi Jody gitu ya. Biar gimana pun semua orang kan ingin selamat sebenarnya kan, nggak ingin kejadian seperti itu. Tapi kalau Dedi nggak memberikan satu statementnya kok cuman 5 tahun, kok cuman nggak, biarin aja lah, sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keputusan pengadilan aja. Dedi dan keluarga besar menerima. Nah ini yang belum, hanya menyampaikan aja waktu orang tuanya Jody datang ke rumah Pak Faisal, menyampaikan aja karena nggak ketemu Dedi, ketemunya Pak Faisal dan orang tua Jody itu meminta maaf ke Pak Faisal atas musibah yang terjadi yang menimpa keluarga Pak Faisal, tentunya Bibi. Nah, tapi karena Dedi nggak ada di situ, orang tuanya Jody itu menyampaikan salam maafnya kepada Pak Faisal dan Pak Faisal sudah menyampaikan ke Dedi. Jadi belum ketemu langsung dengan orang tuanya Jody sampai saat ini. Ada komunikasi? Nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak usah. Kalau misalnya memang orang tuanya Jody mau ketemu ya boleh. Tapi kalau nggak ya Dedi nggak akan ketemu orang tuanya. Ya nggak ada unsur. Tapi kalau orang tuanya mau ketemu ya boleh. Dedi bersedia aja. Iya, yang tadi Dedi bilang ya untuk Jody ya semoga ini menjadi pelajaran Jody ya, menjadi pelajaran yang berharga untuk Jody. Nanti kalau misalnya memang keputusannya sudah final. Kalau ini kan 5 tahun, terus pengacaranya kan masih banding, ya nggak tahu nih nanti. Ya nanti kalau misalnya pun nanti ada hukuman ya semoga Jody bisa menjalani hukuman dengan baik dan keluar dengan dari hukuman dari penjara itu dengan pribadi yang baik ya, menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih untuk keluarga, orang tua dari Jody ya. Dedi doakan semoga ya dikuatkan ya, diikhlaskan, dan ini memang nggak semua orang pingin terjadi kepada anaknya sebagai orang tua. Kalau Dedi kan ya musibah, Dedi kehilangan ya. Kalau orang tuanya Jody ya hanya kehilangan tapi dia di penjara ya, sama-sama orang tua. Tapi Dedi doakan untuk keluarga dari Jody diberikan kekuatan. Di sisi lain, hari ini merupakan hari yang spesial bagi Haji Faisal dan Dodi Sudrajat.
Pasalnya di hari ini merupakan sidang putusan hak asuh cucu mereka Gala Sky. Lantas bagaimana persiapan dua kakek ini dalam menyambut sidang putusan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari ini, sidang putusan terkait hak perwalian anak dari mendiang Vanessa Angel dengan Bibi Andriansyah Gala Sky akhirnya akan diputuskan. Ya, pengumuman terkait hak asuh Gala akan diumumkan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui daring atau diumumkan di website resmi mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Menunggu putusan ini, baik Haji Faisal maupun Dodi Sudrajat mengaku tidak sabar dengan pengumuman tersebut. Meski begitu, keduanya tidak ingin terlalu jumawa jika pihak mereka yang dimenangkan sehingga memilih untuk menunggu saja keputusan tersebut. Besok itu kan kita nggak hadir di pengadilan, itu kan pengumumannya di online. Iya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, serahkan aja sama yang di atas ya, sama Allah. Ya, persiapannya nggak ada persiapan khusus. Ya, kita lihat aja besok nanti dari Pengadilan Agama, keputusannya mungkin yang terbaik. Yang jelas itu untuk Gala. Terbaik untuk Gala, untuk cucu Dedi, untuk Pak Faisal juga. Jadi nggak ada persiapan apa-apa sih. Kita tunggu hasil sidang. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ke pengadilan. Pastilah ya, kami berdoa, tentu harapan kami sekeluarga. Hak perwalian Gala tentu jatuh ke kami. Tentu itulah pasti doa kami ya. Dan kami tentu selalu mendoakan agar sekiranya anak ini ya maulah kami didik, maulah kami besarkan, maulah kami asuh ya. Kemudian juga dapat dukungan dari netizen dan masyarakat. Tentu itu agar anak ini dapat jadi anak yang berguna ya, terutama bagi orang tua. Ya, bagi orang tuanya. Dan kalau bisa berguna bagi orang banyak. Di sisi lain, di hari yang sama, rupanya bertepatan pula dengan hari di mana cucunya Gala Sky akan segera menghuni kediaman barunya. Untuk itu, ditemui kemarin di kediamannya, Haji Faisal terlihat tengah melakukan berbagai persiapan, seperti menaikkan beberapa barang dan juga mainan cucunya ke dalam mobil. Sambil menaikkan beberapa barang, Haji Faisal pun menjawab beberapa pertanyaan terkait renovasi rumah Gala yang kabarnya mencapai miliaran rupiah untuk renovasi, dan juga kabar tentang banyaknya beberapa barang mewah di dalam rumah Gala. Alhamdulillah kan kita sedang dalam mengangkut barang dari sini ke sana. Semuanya akan diangkut. Iya, mama rumahnya di Rebah habis. Itu saya juga enggak banyak mengeluarkan. Banyak kami mengeluarkan duit. Dan Bu Anggi juga banyak mengeluarkan. Dan banyak sekali Bu Anggi mengeluarkan duit. Dan saya bantu banyak mengeluarkan. Semuanya ditukar. Semuanya artinya mulai dari keramik ditukar. Dan kemudian keramik ditukar, WC ditukar, tempat tidur, semuanya itu di Rebah habis. Dan kemudian di depannya di dak dan semua AC-nya ditukar semua. Itu biayanya nggak sedikit. Kalau mau ditotal banyak biaya. Cuman saya kan yang masuk catatannya nggak gede-gede aja, yang kecil-kecil ya udahlah. Itu kan karena banyak juga yang orang mendonasikan. Kadang ada mendonasikan lemari. Kalau kita hitung semuanya lagi lebih mahal lagi itu. Itu yang masuk itu nggak saya hitung, artinya itu donasi orang. Yang saya posting di story saya segala macam itu kan donasi orang, itu nggak saya hitung. Kalau kita uangkan semuanya lumayan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.